selamat siang adik-adik. Kita ketemu lagi di materi biologi kita ya. Ini masih mengenai jaringan, yaitu jaringan tulang rawan atau yang disebut juga dengan kartilago ya. Nah, sebelumnya kan kita belajar mengenai jaringan tulang keras atau osteon. Seperti kalian ketahui bahwa jaringan tulang keras dan jaringan tulang rawan itu kedua-duanya ya termasuk jaringan ikat pada hewan. Tepatnya jaringan ikat penyokong ya. Masih ingat kan? Masih ingat juga kalau ada 4 jaringan pada hewan, yaitu jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan ikat. Ya, ingat ya itu ya. Nah, jaringan tulang rawan atau kartilago ini bersifat kuat, tapi lentur atau fleksibel. Beda sekali dengan jaringan tulang keras yang bersifat kuat tapi kaku. Ya, oke. Nah, karena jaringan tulang rawan ini merupakan jaringan ikat, ya, maka dia pasti terdiri dari sel, serat, dan matriks ya. Nah, kita masuk dulu yang ke sel ya. Sel yang ada di dalam jaringan tulang rawan itu namanya kondrosit ya. Atau kalau kalian ditanya satuan terkecil dari jaringan tulang rawan itu adalah kondrosit. Nah, kondrosit ini adalah sel yang sudah dewasa ya. Biasanya dia dikelilingi oleh matriks yang namanya matriks ekstraseluler yang terdiri dari glikosa minoglikan, yaitu campuran antara glukosa dengan protein ya. Bentuknya besar dan bulat. Oke. Terus sel yang kedua itu adalah kondroblas. Apa sih kondroblas? Nah, sel kondroblas ini adalah sel yang belum matang ya. Dia mensekresikan matriks ekstraseluler yang terdiri dari kolagen, asam hyaluronat, kemudian proteoglikan dan air ya. Nah, kondroblas ini ya ditemukan di perikondrium atau lapisan tipis atau membran yang melindungi tulang rawan ya. Nah, kondroblas itu bentuknya kecil. Kenapa? Karena dia belum matang. Nah, kalau kalian lihat ya di gambar ini, nanti kondroblas itu akan berubah menjadi kondrosit. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat gambar jaringan tulang rawan berikutnya ya. Ya, jadi kita akan belajar mengenai jaringan tulang rawan. Nah, di situ terdapat sel kondrosit ya. Kalian lihat di situ ada sel kondrosit yang terdapat di dalam ruangan-ruangan yang disebut dengan lakuna. Ya, sama seperti osteosit pada jaringan tulang keras ya. Tapi kondrosit di dalam lakuna bisa ada 2, 4, ya, 6 atau 8 ya, karena hasil pembelahan mitosis. Oke ya. Kemudian dia tidak ada kanalikuli seperti pada jaringan tulang keras. Oke ya, itu adalah kondrosit. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini terdapat perikondrium atau membran atau selaput tipis ya yang melindungi tulang rawan ya. Kalau pada jaringan tulang keras namanya periosteum ya atau endotheum ya. Nah, perikondrium ini tidak ditemukan pada sendi, jaringan tulang rawan pada sendi ya. Nah, di perikondrium inilah ditemukan sel kondroblas yang nantinya akan menjadi kondrosit ya. Ingat, di perikondrium ini terdapat pembuluh darah dan jaringan saraf, tetapi di jaringan tulang rawan secara keseluruhan tidak terdapat pembuluh darah dan saraf ya. Nah, kemudian di antara lakuna-lakuna ya yang di dalamnya terdapat kondrosit ya, itu terdapat matriks
Nah, matriks ini ya seperti cairan yang terdiri dari kondrin atau zat jernih yang terbuat dari mukopolisakarida dan fosfat. Karena itu, matriks tulang rawan sering kita sebut dengan kondrin, ya. Nah, matriks jaringan tulang rawan itu sebenarnya ada dua, yaitu matriks teritorial atau kapsuler, ya, ada di sini ya. Dia di antara kondrosit yang terdapat di dalam lakuna, ya. Nah, dia mengandung sedikit kolagen. Kemudian yang kedua itu ada matriks ekstraseluler atau interteritorial. Ya, di sini paling banyak mengandung serat kolagen tipe 2 dan elastis ya. Jadi itu adalah jaringan tulang rawan. Jadi kalian udah tahu apa saja sih yang terdapat dalam tulang rawan ya, jaringan tulang rawan.